Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Andi Nugraha dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pertemuan pertama, yaitu tentang etika bisnis atau etika dalam berbisnis. Nah, di sini pokok pembahasan yang akan saya bahas di video ini ada 6 pokok atau ada 6 poin ya. Yang pertama, definisi etika. Yang kedua, definisi etika bisnis. Yang ketiga, etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Yang keempat, ada ruang lingkup ilmu etika bisnis. Yang kelima, permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Dan yang terakhir, ada kasus dan solusi. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu definisi etika. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang dalam bentuk jamaknya aeta, yang artinya adalah adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Nah, di sini juga saya akan membahas pengertian dari moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Ilmu etika ini tidak bisa dikesampingkan dari ilmu filsafat. Hal ini terlihat dari usaha-usaha dalam menafsirkan etika, sering dilihat dari sudut pandang filsafat, karena filsafat sering dianggap sebagai induknya ilmu etika. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bertens bahwa etika adalah cabangnya filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Nah, kita masuk poin kedua, yaitu definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah
aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis atau pembisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima mereka, di mana sanksi-sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Untuk poin yang ketiga, yaitu etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia umumnya memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak, termasuk melupakan norma-norma yang berlaku. Kita memahami jika manusia diberikan kebebasan untuk menata dan membentuk tata kehidupannya menjadi lebih baik. Namun, etika yang berlaku di tempat di mana bisnis tersebut berada harus dipatuhi, terutama jika bisnis tersebut ingin tetap mempertahankan aktivitasnya. Memang manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Hal ini dapat kita lihat dari sisi psikologis konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. MC David dan Harari dalam Jalur Dramat tahun 2004 mengelompokkan 4 teori psikologis. Yang pertama, psikoanalisis yang meluruskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau homovensi. Tokoh-tokohnya yaitu Freud, Jung, Abraham, Harney, dan Bion. Teori yang kedua, behaviorisme, menganggap manusia yang digerakkan oleh lingkungan atau homo mechanicus. Teori ini menyangkut manusia sebagai mesin atau homo mechanicus. Teori ini juga disebut sebagai teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah belajar. Tokoh-tokohnya antara lain Hall, Milton, Goddard, Rogers, Kleiner, serta Bandura. Teori yang ketiga, kognitif, menganggap manusia sebagai makhluk yang berpikir aktif, mengorganisasikan dan mengolah situasi yang diterimanya. Tokohnya antara lain Lewin, Heider, Postinger, Piaget, dan Colbert. Untuk poin yang keempat, yaitu ruang lingkup ilmu etika bisnis. Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Yang kedua, kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, maka sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. Yang ketiga, ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Yang keempat, peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait.
Untuk poin yang kelima, yaitu permasalahan-permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis, namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Permasalahan yang kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan menyampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek, dengan kata lain mengabaikan etika bisnis. Permasalahan yang ketiga, kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dan pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap sangat lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Permasalahan yang ketiga, yaitu keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten, termasuk peraturan negara. Contoh, Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI, Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya. Persoalan lebih jauh juga terjadi pada saat peraturan etika bisnis dibuat dengan tidak menampung secara penuh aspirasi dari pembisnis besar, sehingga tindakan keputusan bisnis halangan kecil sering berbenturan dengan aturan, terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. Untuk poin selanjutnya, yaitu kasus dalam etika bisnis. Dalam kehidupan masyarakat Bali yang beragama Hindu, ada yang disebut dengan Hari Nyepi. Di Hari Nyepi tersebut diwajibkan pada pemeluk agama Hindu Bali agar setiap umatnya untuk berada di dalam rumah dan bersifat hening, termasuk hanya tidak boleh menyalakan lampu kecuali lilin saja dalam bentuk api yang sangat kecil, dengan tujuan untuk menghormati Hari Nyepi tersebut, dan itu hanya 1 hari saja. Peraturan ini juga berlaku bagi setiap wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Bali, yaitu agar mereka tidak berkeliaran keluar dari hotel atau tempat penginapan, dan tentunya berlaku juga bagi para pembisnis, mulai dari pembisnis hotel, agen travel, dan rumah makan. Dan jika mereka melanggar, maka sanksi akan mereka peroleh. Nah, untuk kasus tadi, yaitu tentang Hari Nyepi di masyarakat Bali, kita dapat berikan solusinya kepada para pembisnis hotel di masyarakat Bali dan agen travel dan rumah makan atau restoran dalam menghadapi Hari Nyepi tersebut. Dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Para usaha perhotelan pada Hari Nyepi dapat melakukan penjelasan kepada para tamu, khususnya wisatawan asing dan domestik, agar tidak keluar hotel pada Hari Nyepi tersebut sebagai bentuk penghormatan dari wisatawan asing atau domestik kepada masyarakat Bali yang beragama Hindu. Sekian video presentasi dari saya. Semoga dari video presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.